Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kami dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Yudi Permana bersama ketiga rekan saya, Ali Rohman, Rasi Sutomo, dan Alan Sutisna. Di sini kami akan membuat sebuah video berupa presentasi mengenai materi hal yang membatalkan syahadatain dan juga perbaikannya pada bab 10. Baik, langsung saja ke materi yang membatalkan syahadatain dan perbaikannya. Pada bab ini dibahas tentang hal-hal yang membatalkan syahadatain. Hal-hal yang membatalkan syahadatain berbeda dengan yang membatalkan sholat, saum, dan seterusnya. Syariat syahadatain adalah syariat yang menjadikan sahnya pelaksanaan syariat Islam lainnya. Sedangkan rukun Islam yang kedua sampai kelima adalah syariat yang dilaksanakan oleh seseorang yang telah menyatakan sebagai Muslim. Sesuatu yang membatalkan adalah sesuatu yang berlawanan dengan syarat wajib atau syarat sah. Misalnya, yang membatalkan sholat adalah buang angin, terbuka aurat ketika sedang melaksanakan sholat, dan sebagainya. Syarat sah sholat adalah suci dari hadas, menutup aurat, dan seterusnya. Hal-hal yang membatalkan syahadatain terdiri dari dua bagian, yaitu saat pelaksanaannya dan setelah pelaksanaannya. Baik, yang membatalkan saat pelaksanaannya. Yang pertama yaitu syahid. Syahid adalah rukun yang paling penting dalam pelaksanaan syahadatain. Syarat sah syahid adalah yang pertama Muslim, lalu petugas dari institusi kerasulan, lalu laki-laki. Syahid yang tidak memenuhi syarat adalah non-Muslim. Non-Muslim adalah orang yang belum melaksanakan syariat syahadatain, yaitu orang jahil, musyrik, dan kafir. Terdapat pada Quran surat Al-Sofat, surat ke-37 ayat 35-37. Lalu pada Quran surat Al-An'am, surat ke-6 ayat ke-130. Yang kedua, bukan dari petugas institusi kerasulan. Syahid adalah salah satu fungsi kerasulan terdapat pada Quran surat Al-Ahzab, surat ke-33, ayat 45-46. Lalu pada Al-Nahl, surat ke-16, ayat ke-89. Fungsi kerasulan hanya dapat dilakukan oleh institusi kerasulan. Yang ketiga yaitu wanita. Wanita dalam syariat Islam tidak dibenarkan menjadi pemimpin, hakim. Apabila menjadi saksi dalam persidangan, nilainya setengah dari laki-laki. Wanita tidak sah menjadi syahid. Ya, perbaikannya yaitu mengulangi pelaksanaan syahadatain di hadapan syahid yang sah. A. Yang membatalkan pelaksanaannya. 2. Masyhud. Pelaksanaan syahadatain sah apabila masyhud memenuhi syarat wajib dan syarat sah. Tidak sah pelaksanaan syahadatain apabila masyhud A. Bukan mukmin, yaitu 1. Jahil, yaitu orang yang menolak Islam karena belum tahu atau salah paham terhadap al-Islam. 2. Musyrik, yaitu orang yang menolak pelaksanaan syahadatain karena telah memiliki keyakinan lain. 3. Kafir, yaitu orang yang menolak al-Islam karena memahami dan menyadari makna syahadatain sehingga menolak pelaksanaannya. B. Anak-anak. Anak-anak belum memiliki beban tanggung jawab dan tidak akan diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya termasuk melaksanakan syariat Islam hingga mukallaf
anak-anak belum sah melaksanakan syahadatain. Sakir. Sakir artinya orang yang mabuk. Sakir tidak sah melaksanakan syarat syahadatain. Nah, perbaikan bagi non mukmin, sakir, dan yang belum sampai dakwah, dakwah dengan penuh bijaksana. B. Bagi anak-anak, tunggu hingga mereka dewasa, ajari dan beri pemahaman mereka dengan ilmu-ilmu Islam, khususnya bagi orang tua yang bertanggung jawab tentang keislaman anaknya. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka orang tuanya yang menjadikan Yahudi, Nasrani. 3. Mashhad. Mashhad adalah waktu dan tempat pelaksanaan syahadatain. Waktu pelaksanaan adalah sama dengan syariat wajib. Tempat pelaksanaan syahadatain adalah sir atau tidak diketahui oleh orang non-muslim. Tidak sah pelaksanaan syahadatain dilakukan secara terang-terangan yang disaksikan oleh orang-orang yang tidak jelas, yaitu orang-orang yang menolak atau belum melaksanakan syariat Islam. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Rasis. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang membatalkan syariatnya. Hal-hal yang membatalkan syahadatain adalah murtad. Murtad berasal dari kalimat radda, artinya kembali pada keyakinan sebelumnya. Murtad terdiri dari yakni. 1. Murtad i'tiqad atau keyakinan. A. Meyakini bahwa sesuatu benar-benar memiliki kekuatan yang akan mendatangkan keselamatan atau kecelakaan. B. Meyakini bahwa seseorang memiliki kemampuan atau kekuatan di luar kemampuannya sendiri. C. Berkeyakinan bahwa seseorang atau lembaga dapat memberi rezeki, kesejahteraan hidupnya kepada dirinya. D. Menginginkan nikmat Allah yang telah diberikannya. E. Mencintai sesuatu yang atau seseorang sama atau melebihi cintanya kepada Allah. F. Bertawakal, berharap, dan bergantung kepada selain Allah. 2. Murtad perbuatan atau tindakan. A. Lemah hati dalam melaksanakan perintah Allah karena takut kepada selain Allah. B. Bekerja dengan khidmat untuk sesuatu selain Allah. C. Memfokuskan ketaatan kepada pemimpin atau institusi yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Mencintai mereka sebagaimana mencintai Allah. D. Menjalankan hukuman selain hukuman Allah. E. Menghalalkan yang diharamkan Allah dan sebaliknya. Sebenarnya banyak sikap atau perbuatan yang bisa membatalkan syahadatain. Di antaranya adalah bertawakal bukan kepada Allah. Allah memerintahkan kepada kita untuk berusaha dan berikhtiar, tapi melarang kita bertawakal kepada usaha atau ikhtiar. Yang kedua, tidak mengakui bahwa semua nikmat lahir maupun batin adalah karunia Allah. Yang ketiga, beramal dengan tujuan selain Allah. Yang keempat, memberikan hak menghalalkan atau mengharamkan, hak memerintah dan melarang, atau hak menentukan syariat atau hukuman pada umumnya selain Allah. Yang kelima, taat secara mutlak kepada selain Allah dan Rasul-Nya. Yang keenam, tidak menegakkan hukum Allah. Lalu yang ketujuh, membenci Islam, seluruh atau sebagiannya. Membenci salah satu kategori hukum Islam, baik yang menyangkut ekonomi, politik, sosial, maupun aspek lainnya. Yang kedelapan, mencintai kehidupan dunia melebihi akhirat, atau menjadikan dunia menjadi segala-galanya. Yang kesembilan, memperolok-olok Al-Quran dan Sunnah orang-orang yang menegakkan keduanya dan memperolok-olok hukum Allah atau syiar Islam. Lalu yang kesepuluh, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkannya. Yang kesebelas,
tidak beriman dengan seluruh nas Al-Quran dan Sunnah. Yang ke-12, mengangkat orang-orang kafir dan munafik menjadi pemimpin dan tidak mencintai orang-orang yang berakidah Islam. Lalu yang ke-13, tidak beradab dalam bergaul dengan Rasulullah. Yang ke-14, tidak menyayangi tauhid, malah menyenangi kemusyrikan. Lalu yang ke-15, menyatakan bahwa makna yang tersirat dalam batin dari suatu ayat yang bertentangan dengan makna yang tersurat sesuai dengan pengertian bahasa. Lalu yang ke-16, memungkiri salah satu sifat Rasulullah SAW yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau memberi contoh sifat yang tidak baik atau meyakininya sebagai contoh teladan utama bagi umat manusia. Yang ke-17, mengkafirkan orang Islam atau menghalalkan darahnya dan tidak mengkafirkan orang kafir. Yang ke-8, syirik. Lalu yang ke-19, bermuka dua atau anifak. Baik, itulah sedikit pemaparan dari kelompok kami, kelompok 7. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.